Sekarang bagaimana jika kalian bekerja? Kak, aku ini kerja kantoran, jadi aku tidak mudah untuk yang namanya meditasi, yoga, dan lain-lain. Yes, tapi kalian masih bisa melakukan yang namanya breathing exercise, breathwork, yaitu latihan pernafasan. Seperti aku pernah share di Instagramku saat aku terjebak di dalam macet, aku akan melakukan ini. Apa fungsi breathwork atau latihan pernafasan ini? Latihan pernafasan ini membantu kita untuk connect dengan tubuh kita, juga melatih kita memiliki self-awareness, kesadaran diri sehingga kita mampu keluar dari pikiran kita. Kenapa kita harus keluar dari pikiran kita? Kalian tahu di dalam pikiran kita banyak sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu ada di sana. Jadi jika kita connect dengan tubuh kita, ini akan jauh lebih baik untuk kita memaintain calmness di dalam diri tubuh kita. So, saat kalian melakukan breathwork, kalian mengirim sinyal di dalam otak kalian bahwa segala sesuatu adalah dalam keadaan aman, sehingga kalian bisa berpikir dengan jernih, tidak terpengaruh dengan sesuatu di kepala kalian atau emotion, perasaan yang sebenarnya tidak benar. Jadi saat kita melakukan breathwork, kita mengirimkan oksigen di dalam kepala kalian. Inilah mengapa kalian pasti sering mendengar atau membaca jika kalian mungkin merasa nervous, kalian tinggal mengambil deep breath atau tarik nafas, kemudian exhale. Aku sudah pernah share bagaimana cara kalian melakukan breathwork, tapi aku akan share lagi sehingga kalian bisa lebih memahami. Jadi breathwork itu kalian bisa menarik nafas dalam 5 hitungan, kemudian exhale saat kalian mengeluarkan 10 kali hitungan. Kalian bisa mulai dengan ini, kemudian kalian bisa meningkatkan. Exhale harus lebih daripada inhale. Jadi setelah kalian tarik 5, kemudian keluarkan 10 hitungan. Tarik 6, keluarkan 12 hitungan. Jadi misalnya kalian sedang menarik nafas, hitung sampai 5, kemudian saat mengeluarkan, hitung hingga 10. So, jika kalian memang di dalam ruangan dan kalian tidak ada waktu untuk keluar, kalian bisa melakukan breathwork untuk 5 menit saja. Itu sudah cukup dan kalian akan tahu bedanya seperti apa. Jadi di sini self-care yang aku maksud bukan kita pergi ke salon atau shopping. Yang ke-9 adalah kalian pernah mengalami perlakuan wounded masculine. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, wounded masculine itu adalah lelaki yang melakukan perselingkuhan, kemudian mungkin mereka berbuat kasar kepada kalian, baik itu secara verbal, fisik, atau bahkan emotional. Yang secara emosional ini artinya mereka memanipulasi kalian. Terkadang banyak wanita mereka tidak memahami bahwa mereka telah dimanipulasi oleh pasangannya. Seperti apakah contoh manipulasi itu? Seperti misalnya kalian mengetahui sesuatu yang dia lakukan tidak benar dan kalian mencoba mengkonfrontasi dia. Tapi apa yang dia lakukan? Seperti misal dia mengatakan tidak ada apa-apa kok, kamu saja yang terlalu sensitif, kamu saja yang insecure. Ini adalah tanda-tanda manipulasi. Jadi, jika kalian mengalami perlakuan dari wounded masculine, ini sangat berdampak negatif terhadap sisi feminin kalian. Jika kalian pernah diselingkuhi atau mungkin aku tahu banyak wanita yang masih bersama suaminya sekalipun mereka telah diselingkuhi karena berbagai alasan. Selama kalian belum heal, ini akan selalu berada di sana dan ini juga akan menyebabkan resentment. Resentment itu rasa benci di dalam diri kalian, baik itu karena satu, kalian tidak mendahulukan diri kalian dan kalian juga membenci dia. Dan ini hanya akan bertambah parah seiring dengan berjalannya waktu selama kalian belum heal. Jadi ini sangat penting bagi kalian untuk diperhatikan bahwa mendahulukan diri kalian adalah segalanya. Dengan kalian memilih orang lain yaitu untuk stay di dalam toxic relationship, kalian memang telah mengabaikan diri kalian sendiri. Yang nomor 10 adalah kalian mendambakan untuk reconnect atau connect kembali dengan sisi feminin kalian. Ada rasa di dalam hati kecil kalian jika kalian ingin menjadi soft atau menjadi lebih feminine. Karena kalian capek juga seperti ini, cuman kalian tidak tahu bagaimana caranya untuk melakukan hal ini. Jadi,
Ada di dalam e-buku aku buat tentang Healing Wounded Feminine, dan juga kalian bisa mendengarkan afirmasi di dalam YouTube-ku tentang feminine energy. Kemudian di YouTube-ku tentang feminine energy, aku juga membuat video tentang femininity, tentang kefemininan. Mungkin ini akan sangat membantu jika kalian bisa memahami sedikit tentang sisi feminin. Selain itu, di highlight Instagramku juga ada energi feminin. Di e-bookku juga ada tentang light feminine energy dan juga dark feminine. Jika kalian ingin membaca tentang sinopsis seperti apa yang ada di dalam e-buku, kalian bisa baca di Ready e-book. Dan jika kalian memutuskan untuk membeli, kalian bisa baca highlight di beli e-book. Kemudian yang berikutnya adalah apakah dampak negatif saat kita belum heal dari wounded feminine, jika sisi feminin kita terluka dan kita belum heal. Kita tidak bisa memandang sesuatu apa adanya karena kita memandang berdasarkan kacamata dari sisi wounded atau trauma kita. Jadi seperti yang aku bilang, jika kalian memiliki wounded feminine, kalian akan mudah attach terhadap pasangan kalian, atau bahkan aku mengetahui, aku pun dulu juga pernah ya, jadi kita semua pernah melakukan suatu kesalahan. Karena aku dulu juga memiliki wounded feminine, satu, aku dulu juga mudah attach. Kemudian aku merasa jika seseorang dia tidak memilihku, aku merasa ada sesuatu yang salah dengan diriku. But it's not that. Dan yang berikutnya adalah apakah dampak negatif dari wounded feminine. Jika kalian melihat seperti aku sebutkan sebelumnya, wanita-wanita yang merasa mereka tidak membutuhkan laki-laki dan wanita yang merasa bahwa dirinya tidak berharga atau tidak akan dihargai lelaki, jika mereka menerima pemberian dari laki-laki, ini karena mereka memiliki wounded feminine. Jadi mereka merasa kurang berharga jika mereka tidak berkontribusi secara finansial ke dalam hubungan tersebut. Selain itu, dampak dari wounded feminine seperti kalian mudah baper atau bucin, jadi kalian memiliki fear of abandonment, takut kehilangan. Juga codependency. Codependency itu kalian benar-benar tergantung dengan orang tersebut saat kalian berada di dalam relationship. Jadi kalian tidak bisa hidup tanpa mereka. Itu sudah tidak mungkin. Atau misalnya jika dia tidak ada bersama kalian, kalian selalu berpikir negatif. Oh, dia sama siapa ya sekarang? Apakah dia dengan cewek lain? Jadi kalian benar-benar merasa anxiety. Jadi kalian memiliki juga anxious attachment. Saat kalian tidak bersama dia, kalian berpikir macam-macam apa yang sedang dia lakukan, karena kalian tidak secure secara emosional terhadap diri kalian sendiri. Kalian menggantungkan safety dari emosional kalian itu, sisi keamanan dari emosional kalian itu kepada partner kalian. Dan itu seperti aku bilang tadi, jika kalian merasa diri kalian berharga, takut tidak dihargai atau takut tidak dihormati, takut diinjak-injak oleh lelaki karena kalian tidak mungkin merasa berkontribusi dalam hubungan, karena kalian memang merasa nilai diri kalian tergantung hanya dari itu, sedangkan kita sudah berharga tanpa harus kita melakukan semua hal itu. Jadi seperti misalnya jika kalian mengejar laki-laki karena kalian takut kalian tidak bisa memiliki dia, atau kalian takut kehilangan, kalian melakukan apapun, kalian memberikan overcompensate. Overcompensate itu melakukan sesuatu yang berlebihan untuk mendapatkan apa yang kalian mau. Jadi overcompensating itu seperti benar-benar membuktikan diri bahwa kalian itu layak untuk dimiliki, bahwa kalian itu valuable. Kalian bisa bayangkan betapa capeknya jika kalian harus terus hidup seperti ini kan, terus mengejar laki-laki, terus harus berusaha, terus harus membuktikan. Karena sisi feminin kalian terluka, jadi kalian tidak bisa berada pada energi feminin atau mengekspresikan energi feminin ini dengan leluasa. Justru kalian berada pada sisi maskulin kalian, yaitu ingin membuktikan diri, selalu berusaha untuk melakukan sesuatu, termasuk mengejar laki-laki. Sekarang kalian sudah mengerti makna dari wounded feminine, penyebabnya apa, dampaknya apa, dan tanda-tandanya itu apa. Sekarang bagaimana cara kita heal wounded feminine?
Kalian harus menyadari bahwa di dalam kalian ada feminine energy dan ini selalu ada di sana seperti aku bilang sebelumnya. Feminine energy ini tidak pernah hilang, cuman jika sisi feminine kalian tersakiti atau kalian memiliki wounded feminine, dia jauh berada di dalam diri kalian seperti terkubur. Jadi tugas kalian di sini adalah menghidupkannya kembali dengan connect dengan sisi feminine kalian tersebut. Setiap wanita memiliki kemampuan untuk mengakses energi feminin ini. Proses dari healing ini melibatkan yaitu introspeksi diri salah satunya, kemudian reconnect dengan tubuh kalian. Jadi introspeksi di sini artinya kalian harus meluangkan waktu seperti mengisi pertanyaan-pertanyaan. Kenapa pertanyaan ini penting? Di dalam e-buku di situ juga dijelaskan tentang e-book Wounded Feminine, pertanyaan yang kalian harus jawab untuk mencari apa pemicu dari hal ini. Jadi memang kita harus mencari dari akarnya. Karena seperti yang pernah aku baca, kita tidak bisa menyembuhkan sesuatu atau healing dari sesuatu yang kita tidak aware, dari sesuatu yang kita tidak sadari. Jadi pertanyaan-pertanyaan dalam e-book ini adalah untuk mengetahui apa akar dari hal ini sehingga kita mengetahui dan mengenal diri kita lebih dalam, apa yang menyebabkan kita seperti ini dan bagaimana cara kita menanggulanginya. Dampak paling parah wounded feminine yang kalian tidak sadari adalah kalian akan menarik orang yang sesuai dengan wound atau trauma kalian. Jadi wounded feminine, jika kalian memiliki wounded feminine seperti fear of abandonment, anxiety attachment, codependency, jadi kalian memiliki fear of abandonment seperti aku bilang tadi, itu takut kehilangan. Fear of abandonment itu seperti kalian tidak ingin kehilangan orang tersebut sehingga kalian akan melakukan apapun untuk tidak ditinggal. Jadi fear of abandonment itu takut dicampakkan, takut ditinggal. Karena kalian memiliki wounded ini, fear of abandonment, maka kalian akan menarik lelaki yang seperti ini terus dan terus. Dan ini akan terulang berkali-kali hingga kalian bisa heal. Jadi dampak ini sangat besar sekali, namun banyak wanita tidak memahami. Kalian bisa bertemu dengan laki-laki yang terus berbeda secara fisik, mungkin lelaki A, putus dengan dia, kalian ke B, putus dengan dia, kalian ke C. Jadi, laki-laki ini memiliki energi yang sama, hanya fisiknya yang berbeda. Seperti yang aku bilang dalam storyku kemarin, jika kalian sudah evolve atau healing, energi kalian sudah tidak selevel lagi, kalian akan berpisah dan kalian akan menjadi sosok yang lebih sehat. Jiwa kalian yang lebih sehat, maka kalian juga akan attract lelaki yang sudah sehat, lelaki yang juga sudah heal. Jadi ini pentingnya kalian heal sebelum kalian memulai dating. Sebenarnya buku yang paling penting itu adalah Healing Inner Child dan Wounded Feminine. Karena bestseller buku yang aku miliki sekarang itu adalah cara berkomunikasi dengan lelaki dan Light Feminine Energy serta Dark Feminine. Padahal aku sangat berharap kalian untuk lebih memilih Wounded Feminine atau Inner Child. Karena itu adalah dasar dari segalanya sebelum kalian memulai apapun. Ini yang menyebabkan misalnya sekarang kalian memiliki relationship bukan hanya dengan lelaki saja ya. Relationship mungkin dengan juga teman, perempuan, ataupun dengan diri kalian. Jika kalian memiliki trauma, ini sangat berpengaruh dengan segala hal di dalam hidup kalian. Jadi seperti energi feminine, like light feminine energy, berkomunikasi dengan lelaki, itu bisa menyusul nanti. Tapi dasarnya semua ada pada trauma kalian yang harus di-heal. Baiklah, di sini aku akan berikan beberapa step. Sebenarnya ada 10 step. Dan selengkapnya tentang detail bagaimana langkah-langkah yang harus kalian lakukan, itu semua ada di dalam e-book, yaitu Healing Wounded Feminine. Seperti bagaimana cara kalian menemukan pemicu, kemudian bagaimana kalian kembali in touch dengan energi feminin kalian, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara kalian menaruh diri kalian pada receptive mode, yaitu mode menerima sebagai energi feminin. Karena energi feminin itu adalah reseptif, yaitu menerima. Baiklah, ada 10 cara healing dan aku akan berikan beberapa. Jadi yang satu adalah
self-care dan self-compassion. Jadi ini bukan yang aku maksud dengan self-care seperti kalian melakukan skincare. No, self-care artinya kalian benar-benar memaafkan diri kalian dari dalam. Jadi untuk melakukan hal ini pun kita juga perlu mengetahui apa yang perlu kita maafkan, yaitu dengan menggali pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Dan ini juga ada di jurnal, di e-buku. Nanti detailnya seperti apa ada di sana. Kemudian yang kedua adalah self-awareness. Jadi self-awareness itu adalah kesadaran diri. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, kalian tidak bisa menyembuhkan sesuatu yang kalian tidak tahu apa yang terjadi. Jadi kalian harus mengetahui dulu apa itu. Yang ketiga, kalian juga bisa melakukan ini dengan feminine affirmation, energi feminine afirmasi yang ada di YouTubeku yang sudah aku buat. Kalian juga bisa melakukan itu. Ini beberapa cara dan step-step yang harus kalian lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah healing inner child kalian. Aku bilang tadi, yang paling penting itu sebelum apapun adalah healing. Ini adalah basic dari segalanya. Everything in your life, mulai dari aspek keuangan, kemudian mental kalian, relationship kalian dengan siapapun, itu semuanya berdasarkan healing. Jika kalian belum heal, ini juga bisa berefek dari sisi finansial. Karena kalian perlu mengetahui, jika kita belum heal, ada sesuatu yang memblokir energi kita di dalam, sehingga kita tidak bisa attract hal-hal tertentu, hal-hal positif, karena energi negatif itu memang di dalam diri kita sedang block. So, itu tugasnya kita untuk release energi ini. Ladies, itu beberapa cara dari 10 cara untuk heal wounded feminine kalian. Jika kalian ingin mengetahui step-step lengkapnya dari awal hingga terakhir, bagaimana mengetahui dari akar apa penyebab ini, bagaimana kita melakukannya secara detail, untuk membaca sinopsisnya yaitu Healing Wounded Feminine, dan jika kalian ingin membelinya ada di highlights di Instagramku, beli ebook. So ladies, thank you for watching. Semoga itu bisa membantu kalian, and see you in the next video.